Selamat bergabung kembali di channel Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Pada zaman dahulu di Kartasura, hiduplah seorang pangeran bernama Pangeran Juru. Ia adalah putra seorang raja. Nasib pangeran ini sungguh malang. Ia menderita penyakit kulit yang susah disembuhkan. Penyakit ini telah ia alami sejak masih kecil. Bertahun-tahun ia menanggung penyakit itu. Bahkan sampai ia besar, penyakit itu tak kunjung hilang. Penyakit itu sebenarnya tidak terlalu aneh. Pangeran hanya menderita koreng. Namun, koreng ini merata di sekujur tubuhnya. Tubuhnya jadi terlihat menjijikan. Sudah berbagai usaha telah ditempuh keluarga untuk mengobati penyakitnya itu, tapi selalu gagal. Waktu demi waktu berlalu, Pangeran Juru pun beranjak dewasa. Dia juga ingin bermain dan berteman dengan sebayanya. Namun, karena penyakit yang dideritanya, tidak ada teman sebaya yang mau berteman atau bermain dengannya. Mereka merasa jijik jika harus dekat-dekat dengan Pangeran Juru. Pangeran tertunduk sedih. Setiap Pangeran Juru melintas, dia selalu diejek dan dihina. Akibatnya, Pangeran Juru menjadi rendah diri dan akhirnya Pangeran Juru tidak mau keluar rumah sama sekali. Setiap hari ia selalu mengurung diri di kamar, sambil menangis meratapi nasibnya. Melihat anaknya yang menjadi pemurung, orang tua Pangeran Juru menjadi sedih. Mereka tidak mau anaknya menjadi putus asa. Namun, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka telah memanggil seluruh tabib untuk mengobatinya, tapi hasilnya nihil. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengajak anaknya bicara. Diketuklah pintu kamar. Tak lama kemudian terbukalah pintu kamar, terlihat wajah sang pangeran yang sebam karena menangis. Sang ayah masuk dan duduk di pinggiran tempat tidur diikuti oleh ibunya. Lalu mereka bertiga duduk bersimpuh berdoa dan memohon kepada Tuhan, agar diberikan petunjuk untuk kesembuhan sang pangeran. Hari demi hari berlalu, mereka terus memanjatkan doa kepada Tuhan tanpa mengenal lelah. Pada suatu malam, di saat sedang tertidur lelap, tiba-tiba sang pangeran terbangun. Sang pangeran kaget bukan kepalang, dia terbangun dan diliputi rasa takut. Ternyata pangeran baru saja bermimpi. Dalam mimpinya itu dia mendengar suara. Suara itu datang tanpa ada wujud yang terlihat. Suara itu memberitahukan kepada Pangeran Juru, jika dia ingin sembuh dari penyakit yang dideritanya, dia harus mandi dengan air. Untuk mendapatkan air itu, ia harus menelusuri daerah utara dan tidak boleh berhenti sebelum menemukannya. Keesokan harinya sang pangeran menemui ayahnya dan menceritakan perihal mimpinya semalam. Setelah itu, ayah Pangeran Juru memanggil 4 orang pengawal terbaiknya. Keempat pengawal itu pun bersiap mendampingi sang pangeran. Tanpa menunggu lama, berangkatlah rombongan sang pangeran dengan membawa segala macam perbekalan yang mereka butuhkan. Siang berganti malam, malam berganti hari dan tidak terasa hingga berbulan-bulan mereka melakukan perjalanan. Perjalanan yang sangat melelahkan. Terkadang mereka harus berhadapan dengan binatang buas di hutan belantara.
Tak jarang pula mereka harus mencabut senjata untuk melawan kawanan perampok yang menghadangnya. Akhirnya, tibalah mereka di daerah Kebumen yang pada saat itu masih hutan belantara. Di sanalah sang pangeran menemukan sumber mata air seperti yang digambarkan suara dalam mimpinya. Di sumber mata air itu, sang pangeran mandi dan berendam. Dia meminum airnya sedikit demi sedikit sesuai petunjuk suara dalam mimpinya. Seperti dalam mimpinya juga, air itu hangat dan rasanya asin. Mukjizat pun terjadi, Pangeran Juru sembuh dari penyakitnya, kulitnya sekarang terlihat bersih. Semua koreng yang tadinya ada di sekujur tubuhnya telah hilang tak berbekas. Pangeran Juru tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesembuhan. Berita kesembuhan Pangeran Juru ini langsung menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Berita itu juga sampai hingga ke telinga ayahandanya. Sang raja sangat bersuka cita mendengar berita ini, mereka menunggu kepulangan anaknya. Mereka tak sabar ingin melihat paras anaknya yang sudah sembuh. Sebelum Pangeran Juru pulang, ia memerintahkan pengawalnya untuk membangun sumur dari mata air tersebut. Itu karena mata air yang Pangeran Juru temukan masih berupa semburan-semburan kecil di parit. Ia juga minta dibangunkan sebuah gubuk sederhana di dekat sumur tersebut. Parit tempat semburan-semburan mata air tersebut lalu dipindahkan ke selatan, dan dijadikan batas antara desa Kalirancang dan desa Krakal. Di kanan kiri parit tersebut diberi nama Kalisinan yang sampai sekarang masih menjadi nama salah satu dukuh di desa Kalirancang. Khasiat mata air ini terus menyebar dari mulut ke mulut. Banyak orang pergi ke mata air itu dengan tujuan menyembuhkan penyakitnya. Karena airnya panas, tempat itu juga dikenal dengan nama Banyuwanget, yang dalam bahasa Jawa berarti air hangat. Sampai saat ini, sumber mata air panas ini pun masih banyak dikunjungi orang.